Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Al Satria. Di sini saya akan membahas bagaimana sejarah lahirnya Tari Dinggu. Langsung saja, nah, Tari Dinggu ini lahir karena kreasi masyarakat yang memperagakan suatu kegembiraan menyambut hasil dari usaha bertani, khususnya pada padi sawah. Dalam pementasannya, memperlihatkan cara menubuh bulir menjadi beras dan memperkenalkan pakaian adat suku Tolaki dan alat-alat yang digunakan untuk memproses bulir. Jadi pada intinya sejarah Tari Dinggu ini lahir itu karena antusias para masyarakat yang menyambut hasil dari usaha bertani dengan memperagakan suatu kegembiraan. Nah, begitulah sejarah dari terciptanya Tari Dinggu. Teman-teman, tadi udah dijelasin mengenai sejarah Tari Dinggu. Menarik juga ya. Tapi Tari Dinggu juga mempunyai filosofi, di mana Tari Dinggu itu mempunyai filosofi yaitu gotong royong dan kebersamaan. Kita bisa lihat dari gerakannya seperti seseorang yang menanam padi, bagaimana mereka bekerja sama dalam proses bertani, bergotong royong di dalam bertani itu. Terus yang kedua itu ada rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga alam. Jadi bagaimana rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena sudah melimpahkan, memberikan kesuburan terhadap tanah. Terus menghormati alam. Jadi tarian ini juga menggambarkan bagaimana kita menghormati alam yang telah memberikan kekayaannya terhadap manusia. Nah, lanjut mengenai bentuk tari. Bentuk tarinya itu bisa dilakukan tunggal, terus bisa juga dilakukan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan, tapi secara gerakannya mereka itu berbeda antara perempuan dan lelaki. Terus yang ketiga yaitu ada berkelompok. Itu juga bisa ya teman-teman. So, sampai di sana aja pembahasannya. Di next pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah penari dan busana penari dari Tari Digu. Jadi Tari Digu ini juga dibawakan oleh perempuan dan laki-laki. Jumlah penarinya minimal 10 orang ataupun lebih. Lalu untuk busana, jadi busana pada tari tortor ini terinspirasi pada pakaian petani pada zaman dahulu, yaitu wanita mengenakan pakaian kebaya serta bawahan kain sarung khas Sumatera Tenggara, lalu membawa tampah dan membawa alu sebagai properti. Lalu untuk laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai celana panjang serta memakai sarung di bagian pinggang lalu memakai kain selampang. Untuk kepala, para lelaki memakai topi petani dan membawa dua alu sebagai properti. Aksesoris dalam tari Dinggu meliputi lipa, toka, pasapu, gelang dan kalung, keris atau parang untuk penari pria, simbol keberanian. Aksesoris ini mencerminkan keindahan dan nilai budaya suku Mbojo. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Renda Berbawangsa, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan iringan tari tortor dan iringan tari Dinggu. Tari tortor diiringi oleh musik magondang, yaitu musik tradisional Batak yang dimainkan dengan beberapa alat musik. Alat musik yang digunakan yaitu gondang, suling, trompet Batak, sarune kale, hesek, odap, gordang, ogum, doal, dan oloan. Yang kedua ada iringan tari Dinggu. Iringan tari Dinggu dapat berupa iringan internal atau eksternal. Iringan internal adalah iringan yang berasal dari anggota tubuh penari atau properti tari. Iringan eksternal. Pada iringan eksternal ini, iringan yang berasal dari luar penari seperti musik yang dimainkan oleh alat musik atau penyanyi. Oke teman-teman, kita lanjut mengenai gerakan dasar Dinggu. Saya akan mencontohkan dengan rekan-rekan saya ya teman-teman. Jadi sebelumnya dia memakai properti seperti yang ada di depan ini. Ya, pakai properti itu, tapi karena saya tidak punya, jadi kita anggapannya kita membawa ini. Lalu akan gerakannya seperti ini. Nah, setelah itu nampannya ini akan ditaruh di bawah.
Setelah itu gerakannya seperti ini. Lalu selanjutnya gerakannya seperti ini. Ini melambangkan seperti seseorang yang sedang menanam padi. Tapi ini dikreasikan ya teman-teman. Oke, segitu saja gerakannya, nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Itu adalah menaruh tangan di atas tangan kiri seperti ini, dimerengkan seperti ini. Lalu kaki kanan maju, lalu berjalan memutar seperti mengayunkan tangan dan menghentakkan kaki kanan seperti menumbuk padi, yaitu seperti ini. Lalu balik lagi seperti itu. Jika sudah, gerakan selanjutnya adalah mengayunkan tangan ke kiri ke kanan seperti ini sambil memutar, itu seperti ini. Seperti itu gerakan ketiga dari tari Dinggo. Sekian dari saya. Gerakan terakhirnya yaitu meliputi seperti ini. 1, 2, 3, 4.